Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about bigger is not always better, chapter 9 for grade 8. Bigger is not always better artinya adalah lebih besar tidak selalu lebih baik. We will learn to compare people, animals, and things in order to show their difference, to be proud of them, to praise them, and to criticize them. Di sini kita akan mempelajari untuk membandingkan orang, binatang, dan benda-benda untuk menunjukkan perbedaan mereka, untuk menjadikan kebanggaan mereka, untuk memuji mereka, dan untuk mengkritisi mereka. Di dalam bahasa Inggris, sesuatu yang menunjukkan perbandingan disebut degrees of comparison. Apa itu degree of comparison? Let's start to discuss it. Degree of comparison merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan atau membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Di sini adjektif atau kata sifat dari hal yang akan kita bandingkan akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Degree of comparison memiliki 3 tingkat, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Apa perbedaan ketiganya? Yuk kita sama-sama simak video ini sampai selesai. Tingkat perbandingan yang pertama yaitu positive degree. Positive degree membandingkan kedua hal yang berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu, digunakan S bla 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 S. Di sini, bla 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 atau titik-titiknya diisi dengan kata sifat dari kedua hal yang akan kita bandingkan. Seperti manusia atau orang, hewan ataupun benda. Perhatikan tabel berikut. Positive degree memiliki makna sama atau se. Contohnya, as tall as, setinggi, as smart as, pintar, as big as, sebesar, as famous as, seterkenal, as expensive as, semahal. Mari kita perhatikan contoh berikut berdasarkan gambar yang ada di atasnya. Arfa is as tall as Devan. Arfa setinggi Devan. Kemudian Devan as big as Arfa. Devan sebesar Arfa. Bagaimana rumusnya? Subjek plus to be plus as, kemudian adjektif atau kata sifat diikuti oleh as kembali plus objek. Kemudian tingkatan perbandingan yang kedua yaitu comparative degree. Comparative degree membandingkan salah satu dari kedua hal yang memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Oleh karena itu digunakan adjektif plus er atau more plus adjektif. Perhatikan tabel berikut. Comparative degree memiliki makna lebih. Di sini ada contoh kata sifat yang bisa ditambah er. Contohnya thin, jadi thinner, artinya lebih kurus. Big, bigger, lebih besar. Funny, funnier, lebih lucu. Kemudian kata sifat yang diawali dengan kata more dangerous, lebih berbahaya. More famous, lebih terkenal. More beautiful, lebih cantik. Sekarang mari kita buat contoh berdasarkan gambar. Tiger is bigger than cat. Harimau lebih besar daripada kucing. Tiger is more dangerous than cat. Harimau lebih berbahaya daripada kucing. Jadi kata sifat yang ditambah er ataupun ditambah more itu sama-sama memiliki arti lebih. Kemudian perhatikan rumusnya. Rumus yang pertama, subjek plus to be plus adjektif er, kemudian diikuti then plus objek. Yang kedua, subjek plus to be plus more, kemudian diikuti oleh kata sifat atau adjektif plus then plus objek. Kemudian yang ketiga, superlative degree. Pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat
paling atau ter di antara yang lainnya. Oleh karena itu digunakan adjektif atau kata sifat plus est atau most di awal adjektif atau kata sifat. Contohnya di sini adalah yang dibicarakan benda atau barang. Jadi kita lihat mana yang paling atau yang ter titik-titik. Kita perhatikan tabel berikut. Superlative degree artinya atau memiliki makna yaitu paling atau ter. Nah, kita lihat contoh kata sifat yang menggunakan is, small. The smallest artinya jadi paling kecil. Long, the longest artinya jadi paling panjang. Cheap, the cheapest artinya jadi paling murah. Kemudian yang menggunakan adjektif yang menggunakan most, the most interesting paling menarik. The most expensive paling mahal. The most beautiful tercantik atau paling cantik. Contoh dalam kalimat, bag A is the smallest of all. Tas A, tas terkecil di antara semua. The blue one is the most expensive bag. Tas yang warna biru adalah tas yang termahal. Mari kita lihat rumusnya. Rumus yang pertama, subject plus to be plus adjektif plus est plus objek. Kemudian yang kedua, subject plus to be plus most adjektif plus objek. When do we use or est and more or most? Kapan kita menggunakan atau est dan more atau most? Jika kita perhatikan penjelasan sebelumnya bahwa di komparatif kita menggunakan dan more, dan di superlatif kita menggunakan est dan most. Jadi kita menggunakan atau est jika adjektif atau kata sifat hanya memiliki satu atau dua silabel. Silabel di sini artinya adalah suku kata. Kemudian kita menggunakan more atau most jika adjektif atau kata sifatnya lebih dari dua silabel atau dua suku kata, bahkan lebih dari dua suku kata. Contohnya, yang satu silabel, high, tall, long. Kemudian untuk yang dua atau tiga lebih silabel, expensive, handsome. Oke, mari kita perhatikan tabel berikut. Untuk kalimat positif tall, di komparatif kita menambah karena tall itu adalah satu suku kata. Kemudian di superlatif kita menambah est. Selanjutnya big, bigger. Di komparatif kita menambah bukan menambah more. Kemudian biggest di superlatif, karena big merupakan satu suku kata. Kemudian untuk yang dua atau tiga lebih dari suku kata, contohnya expensive, expensive, tiga suku kata. Di komparatif kita menggunakan more, jadi more expensive. Di superlatif kita menggunakan most, jadi most expensive. Kemudian interesting, interesting. Di komparatif kita menggunakan more karena lebih dari dua suku kata, jadi more interesting. Di superlatif kita menggunakan most interesting. Jadi intinya adalah jika kata sifatnya itu pendek, di komparatif kita menggunakan di superlatif kita menggunakan est. Jika kata sifatnya panjang, kita menggunakan more di komparatif dan kita menggunakan most di superlatif. Ada pula adjektif yang tidak beraturan, di mana di situ tidak mengikuti aturan penambahan or est maupun more atau most karena memang sudah paten seperti itu dari asalnya. Perhatikan tabel berikut. Untuk kata positif yaitu good, komparatif better, superlatif jadi best. Nah, good artinya baik, di komparatif menjadi better artinya lebih baik, best artinya terbaik ataupun paling baik.
Kemudian bad. Di komparatif jadi worse, di superlatif jadi worst. Bad artinya buruk, worse lebih buruk, worst paling buruk atau terburuk. Kemudian kata positifnya jadi far, komparatif farther, superlatif farthest artinya jauh, lebih jauh, dan paling jauh. Kemudian little. Little ini di komparatif dan superlatif sama-sama yaitu less. Kemudian positifnya untuk selanjutnya yaitu many, di komparatif jadi more, dan di superlatif jadi most. Oke, sekarang kita coba latihan untuk membuat soal berdasarkan data umur siswa berikut. Akli 14 years old, Cika 14 years old, Anfal 13 years old, dan kemudian Wanda 19 years old. Di sini kita akan mencoba membuat kalimat positif, kalimat komparatif, dan kalimat superlatif. Untuk kalimat positif, kita membandingkan dua hal yang sama. Di sini yang sama yaitu sama-sama memiliki umur 14 tahun adalah Akli dan Cika. Akli is as old as Cika. Akli seumuran dengan Cika. Kemudian untuk kalimat komparatif, kita membandingkan dua hal yang berbeda. Cika is older than Anfal. Cika lebih tua daripada Anfal. Kalau kita lihat datanya, Anfal 13 tahun dan kemudian Cika 14 tahun. Jadi Cika lebih tua daripada Anfal. Kemudian superlatif. Di sini contohnya adalah Wanda is the oldest of all. Wanda siswa tertua atau siswa paling tua di antara semua. Jadi kalau kita lihat di sini, umur Wanda adalah 19 tahun. Jadi perbandingannya adalah di antara semuanya Wanda yang paling atau yang tertua. Semoga video pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.